Gila guys, ini tuh dari hasil ronsennya aja gue bacain ini buat kalian. Itu gue sampai merinding banget. Kenapa? Karena menurut gue ini tuh perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi sekali ya terhadap perempuan apalagi. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, ditemukan air mani sebanyak 150 mg di dalam tubuhnya. Hai, selamat datang di channel Aprilia Kepo. Makasih ya guys udah mampir ke channel aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video-video aku. Dan jangan juga lupa di share ke teman-teman kalian yang kiranya suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Oke, makasih. Pembahasan kali ini gue mau membahas tentang kasus yang lagi viral banget di India, yaitu kasus kematian atau tewasnya Dr. Momita Debnath yang berusia 31 tahun ditemukan tewas mengenaskan tanpa berbusana sebagian. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys ya, ditemukan air mani sebanyak 150 mg di dalam tubuhnya. Kira-kira seperti apa kronologisnya dan bagaimana ceritanya? Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. What's your emergency? We about to turn it on. Nah, karena ini tuh kasusnya gede banget ya guys ya, sampai mereka itu demo turun ke jalanan. Mereka tuh meminta keadilan atas kematian Dr. Momita Debnath. Dan mereka juga memaksa agar pemerintah bisa mereformasi begitu undang-undang kekerasan terhadap wanita dan tenaga kerja medis di India. Saking hebohnya kasus ini, itu yang turun ke jalanan itu bukan masyarakat sipil ya guys, tapi melainkan asosiasi kedokteran, lalu juga komunitas kedokteran, mahasiswa kedokteran. Jadi memang bukan orang-orang sembarangan ya, dimana memang yang terkait atau relate dengan kasus ini adalah tenaga medis. Sebenarnya siapa sih Dr. Momita Debnath sehingga bisa sampai membuat hampir sebagian warga di India itu ricuh dan ingin membela atas kematiannya? Dr. Momita Debnath ini adalah seorang dokter yang berusia 31 tahun, sedang mengambil program spesialis tahun keduanya di Surgical Medical College, di mana memang dia ditemukan tewas secara mengenaskan. Menurut kesaksian dari keluarganya, teman-temannya, koleganya, sahabatnya, Dr. Momita ini adalah sosok perempuan yang periang, yang cantik, dan bertalented sekali sebagai dokter. Dia juga mengabdikan hidupnya untuk kedokteran di India. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya guys ya, sampai hal ini terjadi kepadanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Dr. Momita? Ini dia penjelasannya. Jadi guys, pada tengah malam tanggal 9 Agustus 2024, Dr. Momita ini tuh lagi makan malam sama teman-temannya. Menurut kesaksian dari teman-temannya tuh nggak ada hal yang mencurigakan sama sekali atau perilaku yang aneh gitu dari Dr. Momita. Pada pukul 2 pagi, Dr. Momita ini menurut kesaksian teman-temannya tuh pamit, katanya tuh capek banget karena sudah kerja lebih dari 36 jam. Kebayang gak guys, kerja 9 to 5 aja itu udah capek banget, apalagi kerja 36 jam, lebih dari 24 jam dia kerja. Nah setelah itu guys, dikarenakan memang rumah sakit tersebut itu tidak menyediakan fasilitas yang lengkap gitu untuk tenaga medisnya beristirahat, Dr. Momita ini mencari-cari sendiri aja gitu, kira-kira ruangan mana ya yang cocok untuk dia bisa beristirahat. Sampai dimana akhirnya dia menemukan suatu ruangan seminar yang sedang tidak dipakai di lantai 3 di gedung tempat di mana dia bekerja. Keesokan harinya, tanggal 9 Agustus 2024, seorang petugas kebersihan datang untuk memeriksa dan mengecek setiap ruangan agar bisa dibersihkan. Sampai di mana dia akhirnya masuk ke dalam ruangan tempat Dr. Momita itu beristirahat. Dan begitu dia masuk, dia menemukan sesosok perempuan sedang tiduran di lantai. Tapi pas dideketin lagi nih guys ya, ternyata dia tuh kaget.
kok ini perempuan nggak pakai busana sebagian. Dan setelah diteliti ternyata perempuan tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Karena penemuan ini tuh sangat menggemparkan rumah sakit tersebut, akhirnya asisten kepala rumah sakit Dwi Payandiswan langsung ngabarin keluarganya si dokter Momita, ngasih tahu kalau dokter Momita ini telah diketemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Setelah menerima kabar dari rumah sakit, keluarga dokter Momita langsung menuju ke rumah sakit dan pastinya juga bingung gitu ya guys ya, kaget gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama keluarga mereka? Setibanya mereka di rumah sakit, mereka ingin cepat-cepat gitu ya melihat jenazah atau jasad dari dokter Momita, tapi tidak diperbolehkan. Setelah terkatung-katung berjam-jam tanpa kejelasan, akhirnya pihak keluarga diperbolehkan melihat jasad dokter Momita. Setelah keluarga dapat diperbolehkan masuk dan melihat jasad, pihak keluarga histeris, sedih, kecewa, dan marah karena pada saat dilihat ternyata jenazah dari dokter Momita ini penuh dengan luka. Akhirnya pihak keluarga memaksa pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi agar bisa diketahui penyebab kematian dari dokter Momita. Setelah hasilnya keluar nih guys, bener aja ternyata terkonfirmasi dokter Momita tewas diakibatkan karena dihabisi oleh orang lain dan diserang secara seksual. Sebelum kita membahas ke berikutnya, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada update nih terkini tentang penemuan air mani sebanyak 150 mg di tubuhnya dokter Momita. Jadi guys, ini tuh ada update terakhir dari pihak otopsi Vinet Goyal yang membantah adanya diketemukan air mani sebanyak 150 mg. Jadi ini menurut Vinet Goyal nih cuman isu aja. Jadi gitu ya guys ya, terkait dengan penemuan air mani sebanyak 150 mg di jasadnya dokter Momita itu tidak benar adanya ya. Guys, setelah ini gue akan membacakan hasil dari otopsinya, dan ini bisa jadi peringatan gitu buat kalian yang mungkin bisa saja nggak kuat gitu ya dengar sesuatu hal yang ekstrim, dan bisa jadi juga ini trigger gitu loh buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Penyebab utama kematian dokter Momina ini selain dilecehkan juga dia dicekek lehernya ya guys ya, sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Selain itu juga laporan dari hasil otopsi menunjukkan adanya kekerasan seksual dengan adanya pendarahan di bagian vaginanya dan luka di bagian perutnya, patah tulang kaki, patah tulang selangkangan, dan ditemukan juga 113 gigitan manusia di badannya. Adanya pendarahan di bagian mata karena tertusuk pecahan kacamata, cakaran di seluruh tubuhnya karena korban sempat melakukan perlawanan sebelum dia kalah dan akhirnya meninggal dunia. Dari hasil otopsi, kematian terjadi tanggal 9 Agustus pukul 3 sampai jam 5 pagi. Gila guys, ini tuh dari hasil ronsennya aja gue bacain ini buat kalian, itu gue sampai merinding banget. Kenapa? Karena menurut gue ini tuh perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi sekali ya terhadap perempuan, apalagi terhadap siapapun itu ini nggak boleh ya guys ya dilakukan. Dan pastinya juga kalian penasaran siapa sih pelakunya. Setelah ini gue akan jelasin ke kalian dan kasih tahu ke kalian siapa pelaku utamanya. Jadi guys, 3 hari setelah kejadian, tanggal 12 Agustus 2024, pihak forensik tuh masih mengumpulkan sampel-sampelnya itu kan, biar bisa digunain gitu untuk mencari tahu gitu jawaban dari kasus ini. Nah setelah itu langsung dong pihak kepolisian melakukan investigasi, dan gak lama nih guys ya, akhirnya ketangkep nih seorang pekerja sukarela di rumah sakit tersebut yang bernama Sanjay Roy, berusia 33 tahun. Dia itu tergabung dalam kelompok penanggulangan bencana kepolisian Kolkata, dan dia juga tergabung dari tahun 2019. Nah baru-baru ini guys, dia itu dipindahin ke rumah sakit RG Kar, tempat dimana dokter Momita ini bertugas. Nah karena dia bekerja di sana, pastinya dia tuh punya akses ke ruangan-ruangan, departemen-departemen yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi relate ya guys ya. Dan bukan sampai di sini saja, ada banyak bukti
bukti gitu kalau si Sanjay Roy ini emang pelakunya. Jadi dari bukti CCTV, dia masuk jam 4 pagi ke gedung itu, terus dia ke lantai 3, dia ke ruangannya Dokter Momita, terus dia keluar lagi jam setengah 5. Terus juga guys, di lokasi kejadian di mana jenazah atau jasadnya Dokter Momita diketemukan itu ada ketinggalan barangnya si Sanjay Roy ini. Jadi menurut CCTV yang ada, si Sanjay Roy ini masuk ke dalam gedung, dia itu pakai kayak headset yang dikalungin gitu loh guys. Nah itulah yang diketemukan di lokasi di mana jasad Dokter Momita itu ditemuin. Dan yang lebih konyolnya lagi tuh masih terkoneksi ke handphonenya dia. Jadi sejauh ini guys, memang tersangkanya ini baru dia saja. Nah kira-kira mungkin di kedepannya itu ada pelaku-pelaku lainnya. Sampai sejauh ini belum ada update-nya ya guys. Nah sekarang Sanjay Roy sudah diamankan pihak kepolisian, dan Sanjay Roy juga sudah mengakui perbuatannya dan siap dihukum gantung. Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan update dari kasus ini. Sebelum gua akhiri pembahasan ini, gua mau kalian di rumah atau dimanapun kalian berada, kita semua mendoakan Dokter Momita agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi sama siapapun dan di belahan dunia manapun guys ya. Oke, sampai di sini gue pamit. Thank you, bye bye.